Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali berdua ya Bu ya. Semoga kalian tidak bosan-bosannya ya untuk mengikuti materi pelajaran kelas 11 ini ya. Kemarin sudah kita bahas mengenai teks prosedur, yaitu apa saja Bu? Pengertian. Sudah kita bahas ya apa itu pengertian dari teks prosedur. Kemudian yang kedua ada manfaatnya. Yang ketiga tujuan. Yang kemudian yang keempat ada ciri-ciri daripada teks prosedur. Kemudian jenis-jenis teks prosedur. Kemudian beberapa urutan dalam menuliskan teks prosedur. Sampai salah ya Bu ya, karena dingin ya Bu ya. Ini asalnya dingin ya. Banget senangnya ketemu anak-anak ini loh. Oke, iya. Tidak lupa kan dengan materi kemarin, karena akan kita lanjutkan ya Bu ya, dengan materi teks prosedur lainnya. Baik, mulai saja Bu. Setelah kemarin membahas mengenai pengertian, manfaat, tujuan, ya, kemudian ciri-ciri, jenisnya, dan urutan pembuatan. Untuk selanjutnya apa Bu? Ya, bagian atau struktur teks prosedur. Yang pertama. Ya, ini terbagi menjadi 3 bagian atau struktur teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur kompleks bagian awal atau bagian tujuan. Pada tahap awal dari teks prosedur seringkali diisi dengan uraian mengenai tujuan dari pembuatan atau pelaksanaan suatu aktivitas yang dikerjakan. Pada bagian ini bisa diisi berupa judul. Kemudian misalnya contoh cara menanak nasi di rice cooker, cara memasak soto ayam, cara menjadi anggota perpustakaan. Oh, insya Allah besok kita bahas ya Bu ya. Oke. Untuk yang kedua, teks prosedur bagian kedua yaitu bagian material. Ya, pada tahap kedua ini biasanya dituliskan berbagai macam alat dan bahan yang diperlukan dalam menunjang aktivitas yang ingin dilakukan. Selain itu, dijelaskan juga perihal kejadian serta capaian akhir yang akan dikerjakan. Maksudnya nih? Ya, maksudnya itu adalah sebelum kalian itu menuliskan langkah-langkah atau juga cara pembuatan, itu akan lebih baik setelah menuliskan judul, jelaskan deskripsi daripada apa yang akan kita kerjakan atau kita lakukan. Diberi pengertian dulu biar nanti orang yang membaca teks prosedur yang kalian lakukan itu paham tentang apa yang dimaksud dari apa yang ada pada judul. Oke. Yang ketiga adalah teks prosedur bagian ketiga yang berisi tahapan. Pada tahap akhir, struktur teks prosedur ini merupakan bagian utama dari teks prosedur kompleks. Tahap ini menuliskan tentang bagaimana tuntunan atau panduan perihal langkah-langkah yang mesti dikerjakan dalam melakukan aktivitas. Oke, langkah-langkah yang harus kalian perhatikan dalam melakukan aktivitas. Intinya harus secara urut ya Bu ya. Harus secara urut dari logis. Awal sampai akhir, logis itu begitu ya Bu ya. Kemudian untuk langkah-langkah penulisan teks prosedur itu ada 4 langkah dalam penulisan teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan topik prosedur yang akan disusun. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Maksudnya bagaimana Bu Kir untuk langkah-langkah tersebut? Yang pertama yaitu menentukan topik prosedur yang akan disusun. Topiknya itu apakah nanti berupa hal yang berhubungan dengan masak-memasak atau yang berhubungan dengan proses pembuatan barang. Misalnya pembuatan KTP, paspor,
pembuatan ATM, ya Bu ya. Atau proses untuk menjadi anggota perpustakaan. Iya, proses membuat kartu anggota perpustakaan. Insya Allah besok kita akan membuat contoh seperti itu ya Bu ya. Langkah-langkah membuat menjadi anggota perpustakaan di MAN 1 Banyumas. Wajib bagi anggota siswa MAN menjadi anggota perpus, maka harus dikuasai dan harus diketahui bagaimana prosedur membuat kartu anggota begitu. Yang kedua adalah mengumpulkan sumber informasi. Iya, sumber informasi itu diambil dari beberapa sumber, banyak sekali sumbernya itu Pak Eko. Satu. Bisa dari internet. Dua, dari penelitian. Betul. 3, dari interview. Iya. Atau tanya-tanya ya Bu ya. Tanya-tanya. Oke. Iya. 4, dari pengalaman bisa. Iya, itu penciptaan itu. Iya, menciptakan bermacam-macam hal. 5, dari buku sumber. Iya, itu buku sumber. Itu bisa. Itu dipakai sebagai sumber informasi untuk membuat teks prosedur. Iya, jadi misalnya setelah memilih tema memasak atau membuat nasi goreng, kemudian kamu belum tahu bagaimana cara pembuatan nasi goreng tersebut, maka kamu wajib mengumpulkan sumber informasi. Misalnya tanya-tanya kepada orang tua, Bu, bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, itu nanti dijelaskan oleh ibunya kalau mau pengen nasi gorengnya enak, nanti tanyanya ke Bu Ukir, spesialis telur goreng. Kalau saya itu spesialis pembuatan memasak air. Itu baru kamu tahu, tanya ke saya nanti masakan airnya enak. Oke. Itu ya Bu, dua langkah sudah ya Bu. Yang ketiga yaitu mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Ini artinya itu kalian setelah mengumpulkan bermacam-macam informasi tentang proses pembuatan atau proses proses pembuatan, langkah-langkah untuk menjadi anggota apa saja, baru kita buat langkahnya. Secara logis, urut, singkat, jelas. Setelah semuanya selesai, baru yang keempat adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, baru tahap 1, 2, 3 sudah kalian laksanakan, baru kamu menyusun dan mengembangkan teks prosedur tersebut secara utuh. Itulah langkah-langkah dari penulisan teks prosedur. Untuk selanjutnya ada beberapa pedoman. Nah, pedoman dalam menyusun teks prosedur. Yang pertama adalah gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Yang kedua, pastikan instruksi-instruksi atau perintah atau langkah-langkah yang diberikan cukup jelas untuk dimengerti oleh pembacanya. Yang ketiga, sesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca. Yang keempat, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. Ini dalam pedoman yang pertama, gunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur itu penggunaan kata-kata di sini adalah yang biasa digunakan, lalu, kemudian, selanjutnya, itu karakteristik di dalam teks prosedur. Istilahnya menggunakan harus pemilihan tepat untuk kalimat imperatifnya ya Bu ya, kalimat deklaratifnya ya Bu ya, kalimat interrogatifnya nanti itu kita akan pelajari. Kita pelajari besok ya Bu ya. Itu nanti akan kita temukan karakteristik di dalam teks prosedur itu, penggunaan perintah, apa berita, atau mungkin ada pertanyaan. Itu apabila itu berupa iklan, promosi. Betul. Apa tadi? Yang pertanyaan. Interrogatif. Iya, pokoknya kita akan bahas besok secara mendetail ya. Kemudian yang kedua,
pastikan instruksi-instruksi atau langkah-langkah yang diberikan cukup jelas untuk dimengerti pembaca. Ya, di sini nanti ada instruksinya ya Pak Eko ya. Betul. Ya, instruksinya misalnya apa? Siapkan. Siapkan. Ya. Masukkan. Panaskan. Panaskan. Ya, imperatif lah ya Bu ya. Iya, imperatif itu Oke. suruhan ya. Suruhan. Biar orang yang melakukan prosedur pembuatan suatu barang atau yang lainnya itu langsung mengikuti perintah dari apa yang kita tulis. Kita tulis dalam teks prosedur Iya. tersebut ya. Kemudian yang Yang ketiga adalah sesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca. Jangan muluk-muluk. Ya, Ya, kita kata-katanya. lihat dulu Iya. produk ini, prosedur ini Iya. untuk anak-anak, prosedur ini untuk remaja, Ya. ataukah untuk orang tua. Lah itu bahasanya beda. Iya. Ya Iya, kan ya Bu harus ya. komunikatif Harus apa ya? komunikatif Iya. iya, agar lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siapa yang membacanya. Iya. Betul ya Bu. Iya. Untuk ini prosedur ini untuk anak-anak. Bahasanya bahasa orang tua, ya nggak nyambung. Nah, kan begitu Iya. ya Bu ya. Jadi merasa bingung. Nah, itu maksud dari yang Penggunaan bahasa. penggunaan bahasa ya. Iya. Nah, untuk calon pembacanya kita harus teliti dulu. Iya, selektif. Selektif produknya itu untuk siapa Iya, ya, untuk objeknya. siapa objeknya. Jadi nanti kita dalam pemilihan katanya akan tepat Iya. sehingga mudah dipahami oleh si pembaca Dan tersebut. langsung Iya, dilaksanakan. langsung dilaksanakan. Yang keempat, Keempat, urutkan instruksi secara sistematis agar seragam. contohnya tadi ya membuat nasi Iya. goreng ya Bu, kumpulkan bahannya dulu, jangan langsung yang pertama cicipi. Tidak ada barangnya ya. Belum ada Iya. barangnya suruh nyicipi Ya, ya. tidak begitu. masuk. Iya, Iya. itu masuk dari urutan secara sistematis. Ini saya berikan salah satu contoh Salah satu saja. contoh, iya betul. Ya, salah satu contoh Bagaimana, pembuatan. iya, cara pembuatan teks prosedur membuat keripik balado. Aduh. Iya. Keripik balado itu adalah keripik yang banyakan anak-anak itu aduh. suka sekali. Iya, iya. Terhadap keripik balado, apalagi ya pedasnya dan juga warnanya itu. Harus konsen loh ya Mas Baya. Iya, siang-siang. balado. Iya, materinya keripik balado, pembuatan keripik balado. Aduh, jangan Lagi pokoknya ngantuk, konsen. bosan Iya. membuat memakan itu. Oke. Keripik balado itu akan asik sekali. Lah di sini Bagaimana Bu Iya. cara pembuatan keripik balado? tadi sudah ditulis tentang temanya itu tadi betul. adalah cara membuat keripik balado. Alangkah baiknya kalau kita membuat teks prosedur itu diberi gambarnya juga. Gambar daripada barang yang akan kita lakukan. Iya. Ya. Itu ada gambarnya. Setelah gambar kemudian dijelaskan deskripsi daripada barang yang kita buat itu. Ya, deskripsinya dulu ya Bu. Iya, deskripsinya Jadi dulu. saya misalnya belum ngerti keripik balado, setelah membaca deskripsi dari Bu Kir, setidaknya saya mengerti lah, Iya. mengerti. Lalu saya tertarik ya. Dan begitu. membuat. Dan membuat. Atau membeli. Atau Iya. membeli. Dan nanti bisa dibagikan juga. ke saya. Iya, siap. Tapi Apa Bu anak-anak deskripsinya? Contoh pembuatan Ya. deskripsi yang mudah saja. Ya, misalnya di sini keripik singkong balado merupakan salah satu cemilan khas Kota Padang. Rasanya yang pedas bisa membuat banyak orang menyukainya. Untuk kamu yang suka terhadap makan pedas, inilah cara membuat keripik singkong balado. Nah, itu semua. Deskripsinya menarik kan? Yang tadinya saya tidak tahu apa itu keripik balado. Iya. Setelah dideskripsikan secara singkat oleh Bu Kukir apa itu keripik balado, saya mempunyai pengertian. Oh, keripik balado itu ternyata cemilan yang khas. Iya, khas dari mana? Kota Padang. Iya. Di samping rendangnya ya Bu ya. Iya. Iya, Kota Iya, Padang itu. Kota Padang. Apalagi kalau kita ingat rendang. Iya, kemudian Padang. rasanya apa bukan dari keripik balado tadi yang disampaikan Rasanya pedas ya, pedas yang membuat orang itu banyak Aduh, suka. oh iya. Banyak yang menyukainya. Iya. Apalagi anak-anak, tapi ingat jangan banyak-banyak. Iya, betul. Nanti perut kita Perut itu sakit, iya. Perut kita sakit, apalagi zaman sekarang ini zaman suasana yang kurang kondusif. Iya. Iya. Pokoknya Harus hati-hati. ya
Pokoknya dalam membuat deskripsi itu harus menarik. Ya, sehingga saya selaku pembaca misalnya yang belum tahu apa itu keripik balado, akhirnya setelah membaca tulisan dari Bu Wukir, saya itu merasa penasaran apa itu keripik balado. Seolah-olah berada di mana? Kota mana? Seolah-olah saya berada di Padang nantinya ya Bu ya. Ya oke. Ya, sekarang Itu lanjut. contoh deskripsi ya. Deskripsinya Setelah itu siapkan bagian- bahan-bahan ya Bu ya. Bahan-bahannya ini masih bagian awal ya Pak ya? Iya betul. Ya, bagian awal itu di samping deskripsi harus ada penjelasan tentang bahan yang digunakan itu apa saja. Iya. Ini bahan untuk membuat keripik balado. 1. 500 gram singkong yang sudah dikupas. Singkong tahu lah ya. Nah, singkong di mana-mana ada lah ya. Iya. Tidak hanya di Padang, tapi di Banyumas juga ada singkong. Nah, Di Banyumas istilahnya apa? bolet. Budin. Oh, budin, bolet ya, Banyak singkong. ya, ketela bersinonim itu lah. ya. Ya, ketela Banyak ya, banyak. Ya mungkin anak-anak sudah tahu semuanya bentuk daripada singkong tersebut. Oke. Ya. Yang kedua, setengah sendok teh garam. Ya. Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbu untuk membuat keripik balado tersebut. Apa Yang saja, Pak pertama Eko? ayo, Coba, ya, Pak ya Eko. Bu Wukir ya. Oh iya, lo Pak Eko buat lah. masak ya. Oh, iya. Nanti Ya. saya yang mencicipi Bu. Ya, oke ya. Yang pertama, bumbu yang pertama itu adalah 3 sendok makan minyak goreng. Yang kedua, 5 buah cabai merah yang sudah dihaluskan. Yang ketiga, setengah sendok teh garam. Yang keempat, 4 sendok makan gula pasir. Dan yang kelima adalah 2 sendok makan air asam. Oke. Kita tahu ini ya. Setelah bahan ada semua lah ya Bu ya di Iya, sini ya Bu ya. ada. Gampang dicari ya. Iya. Nah, setelah deskripsi sudah, mengumpulkan bahan sudah, mengumpulkan bumbu sudah, baru kita tuliskan langkah-langkah yaitu membuat keripik balado. Yang kemarin kita tinggal makan saja Pak ya Pak. Aduh, betul. Nah, kita Sekarang buat bersemangat, materi ya. pelajaran malah ya Bu ya. Iya, Iya, materi iya. pelajaran dan bersemangat untuk membuat selagi kita berada di mana? Rumah. Di rumah, betul. Sambil belajar sambil nyicipi keripik balado untuk Iya, materi berikutnya. Betul. Langkah-langkahnya harus urut ya Bu ya. Iya, langkah-langkahnya itu harus urut. Urut, betul. Iya, harus urut supaya nanti mudah dipraktekkan. Ya, oke. Setelah bahan-bahan dan bumbu kita siapkan, lalu kita menuju ke langkah-langkah membuat Keripik. keripik balado. Yang pertama apa Bu? Ya, 1, ya. Singkong diiris tipis-tipis. Tipis-tipis itu yang seberapa ya Pak Eko ya? Ya, Tipis. beberapa lah ya. mili lah ya. Iya. Iya. Ya pokoknya tipis lah itu sepanjang dan setipis pesok. Yang kedua, didihkan 3 gelas air dengan garam. Air dicampur garam, dididihkan sampai kluyuk-kluyuk Iya, gitu loh Pak. Sampai mendidih. Iya mendidih. Yang ketiga, masukkan singkong hingga mengapung. Jadi tidak direbus Pak, hanya dicampur dan dimasukkan saja. Iya, Kemudian angkat dan tiriskan. Itu diangkat, ditiriskan. Itu jadi tidak direbus tetapi dimasukkan saja di dalam air panas tadi. Yang keempat, panaskan minyak goreng, lalu gorenglah singkong sampai kering atau garing bahasa Jawanya. Iya. Dan Tiriskan lah ya. disisihkan, Iya, ya. Disisihkan. Jadi setelah diiris tipis-tipis, dimasukkan dalam air yang mendidih tadi, mengapung, kemudian tiriskan, baru digoreng. Oleh karena itu rasanya kemericik karena tidak direbus, hanya dimasukkan saja. Oke. Kemudian yang kelima, panaskan minyak goreng. Setelah itu tumis cabai, garam, gula, dan air asam sambil diaduk-aduk. Jadi seperti orang kalau akan numis itu, kalau akan masak kangkung misalnya, kan kita masukkan semua bumbu tadi itu dimasukkan. Dan yang keenam, masukkan singkong yang sudah disisihkan tadi, kemudian aduk rata. Jadi seperti kalau kita membuat kering tempe, ya dimasukkan, ya sama ini. Hanya ini bedanya bahannya adalah dari singkong. Ya. Kemudian yang ketujuh, angkat dan taruh di dalam wadah yang kedap udara. Kedap udara apa ya Pak ya? Kedap udara itu udara tidak bisa masuk. Jadi tertutup. Tertutup rapat. Ya, kayak kita ada di dalam ruangan yang ber-AC. Betul. Iya. Tidak ada udara yang masuk. Iya. Apa tidak sesak nafas ya? Wah,
ya tidak ya. Tidak itu ya. itu malah nanti baladonya itu tambah enak ya. Tambah ya enak gitu ya, kemericik gitu betul. ya. Dan yang terakhir adalah itu yang kita nantikan. Nah, balado siap Dinikmati. Dinikmati. Semoga kalian besok ketika masuk itu sudah berpikir, oh iya, mau mengirim balado kepada Pak Eko yang gagah. Iya. Jangan kelamaan. Jangan kelamaan Iya, kirimnya ya Pak ya. Iya, Ya, oke. jadi seperti itulah contoh daripada pembuatan Keripik balado, singkong balado ya, dengan keripik langkah-langkah balado. yang ringkas, padat dan kalimatnya apa? Jelas. Ya. Di situ ada beberapa kalimat inti, kalimat ciri daripada pembuatan keripik balado. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kaidah atau ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama apa Pak Eko? Penanda wacana. Ya. Penanda wacana. Ya, adalah perkataan atau rangkaian perkataan yang berfungsi merangkai pernyataan untuk melanjutkan suatu pernyataan selanjutnya. Contohnya, pertama kita siapkan. Ya. Lalu, Ya. kemudian, Ya. ya selanjutnya, Ya. dan akhirnya. Nah, itu ya Itu adalah penanda wacana. Ingat-ingat ini kata-kata seperti ini sering keluar dalam soal-soal. Oke. Jadi kalian harus memperhatikan dan mencermati hal-hal yang berhubungan dengan materi ini. Di sini diantaranya adalah penanda wacana. Jadi nanti kalau mengerjakan soal ada istilah penanda wacana, jangan seperti apa? Ditulup itu loh. Betul. Belok kanan, belok kiri, penanda wacana itu apa? Apa? Tanya itu apa? barang gampang kalau tidak dipelajari sulit sebab lupa. istilah ini Ya, sering betul. kita gunakan pertama, lalu, kemudian dan yang terakhir itu adalah akhirnya dan sebagainya. Yang kedua, kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contohnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Ya. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung. Konjungsi merupakan kata yang bertugas untuk menghubungkan dua klausa atau lebih. Contoh, pertama, siapkan alat seperti pisau atau sabit untuk memotong. Nah, itu ya Bu ya. Ya. Kemudian yang keempat, Kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif dalam teks prosedur. ya. Kalimat imperatif itu apa Bu? Ya, kalimat yang mengandung perintah. Perintah. Ya, jadi istilahnya itu adalah kalimat perintah. Ya. Contohnya, Pertama, campurkan ketiga bahan tersebut secara proporsional. Mana kalimat imperatifnya Pak Eko? campurkan. Perintah ya. Kan. Iya. Nah, ya Kan begitu. ada kannya ya. Iya. Yang kedua adalah kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Sebagai contoh, kadang-kadang pecahan kaca ditambahkan. Nah, ya kadang-kadang. Yang ketiga adalah kalimat interrogatif. Apa itu kalimat interrogatif, Bu? Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini banyak sekali Pak Eko. Nah, misalnya? Iya. Itu istilahnya itu adalah apa? Asdi Bimega atau satunya lagi apa? Adik Simba. Apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. 5W1H. 5W1H kerennya itu adalah itu. Iya. Ya, di sini contoh daripada kalimat interrogatif adalah apakah Anda memahami kesalahan Anda? Itu. betul. Di situ ada kata apakah. Nah, inilah yang sering kita gunakan di dalam teks prosedur, penggunaan kalimat-kalimat untuk dipahami para pembaca terhadap teks prosedur. Iya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini cukup sekian Ya. Bu karena waktunya Ya. itu Bu ya Sudah pas ya. ya begitu ya. Ya, Jadi setelah mengikuti materi hari ini Ya. itu diharapkan kalian dapat yang pertama mengetahui bagian-bagian
struktur teks prosedur. Yang kedua, langkah-langkah penulisan teks prosedur. Yang ketiga, beberapa pedoman dalam menyusun teks prosedur. Dan yang keempat, Ada. cara bisa Langsung, membuat teks prosedur tersebut. Tapi ini masih secara singkat Mas Mbak ya. Kemudian apalagi Bu yang selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat ini langkah-langkah membuat teks prosedur tadi ya Pak ya. Kaidah atau ciri kebahasaan teks prosedur yang memang harus kita kuasai di dalam penyusunan kalimat teks prosedur, harus baik, benar dan mudah dipahami. Tentunya. Ya demikian Pak Eko mungkin. Demikian ya untuk kaidah-kaidah ciri kebahasaan kita bahas besok secara mendetail ya Bu ya. Sekarang baru perkenalannya dulu ya. Perkenalan untuk ciri-ciri atau kaidah kebahasaan dari teks prosedur tersebut ya. Untuk lebih jelasnya materi yang ketiga ya kita kupas tuntas contoh ya. Materi ketiga itu untuk contoh ya Bu ya. Contoh langsung pembuatan teks prosedur dengan bagaimana caranya. Jadi nanti kalian bisa meniru dengan jalan di shooting lewat video apa ya Bu ya? Boleh, karena zamannya sekarang itu bukan zaman menjawab pertanyaan dengan tulis. Tapi dalam bentuk video agar lebih menarik dan jelas ya. Bagaimana Pak caranya? Insya Allah untuk materi berikutnya kita akan memberikan contoh bagaimana membuat teks prosedur. Membuat apa Bu? Cara menjadi anggota perpustakaan di satu Banyumas atau istilahnya cara membuat kartu kartu mengunjungi perpustakaan MAN 1 yang baik dan benar. Yang baik dan benar tentunya. Oke, sekian dulu ya Bu. Terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga terus semangat, jaya ya agar kalian bisa sukses, sehat, bersemangat, dan bercita-cita yang baik. Semuanya tercapai semuanya. Amin. Demikian Pak Eko. Ya demikian. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.